Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa alaika alla tantiqa illa bi khairin, dan lazimkan olehmu bahwa tidak bertutur oleh kamu kecuali dengan yang baik-baik. Ketemu bah? Udah baik. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu alaikal istima'u ilaih. Adapun tiap-tiap omongan yang tidak boleh mengucapkan dengannya, yaitu haram atasmu oleh mendengarkan kepadanya. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu, dan apabila kamu berkata maka susunlah, tartilkan akan omonganmu, warattibhu, dan tartibkanlah akan omonganmu. Wa asghi ila hadisi man haddasaka, dan dengarkanlah olehmu, perhatikanlah kepada omongan orang yang bercerita oleh orang akan kamu. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalami alladhi yaskhutullahu kal ghibati yuskhitullaha kal ghibati. Dan jangan kau putuskan atas seseorang akan omongannya, kecuali jika ada omongan itu daripada kalam yang membuat murka oleh kalam akan Allah, kal ghibati, seperti ghibah. Wahdaril mudakhalata fil kalami, dan hindarilah akan memasuki, yakni motong pada omongan. Wala tudhir liman haddasaka hadisan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu fa inna dhalika mimma yuhishul jalisa. Dan jangan kau tampakkan bagi orang yang bercerita oleh orang akan kamu hadisan, akan satu cerita yang kamu mengetahuinya, jangan kamu tampakkan akan bahwa kamu itu mengetahuinya. Fa inna dzalika mimma yuhisul jalisa, maka sesungguhnya yang demikian itu dari apa-apa yang membuat resah akan teman duduk. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Hadirin sekalian, kajian kita masih berbicara akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab-adab berbicara. Islam datang membawa kesempurnaan akhlak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya untuk apa beliau diutus di tengah-tengah umat manusia ini, maka baginda Rasul menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan akhlak ini meliputi segala sesuatu, termasuk daripada anugerah Allah kita kasih lidah. Ini lidah diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada kita sampai kita bisa ngomong dan bisa bertutur. Ini ada amanat, ada pesan, ada tugas yang harus dijalankan oleh kita berkenaan dengan lidah kita.
supaya kita selamat pada dunia dan selamat pula di akhirat. Bagaimana adab-adabnya? Kata Imam Haddad, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Lazimkan oleh kita, jangan sekali-kali kita ngomong kecuali kalau mau ngomong yang baik-baik. Satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kemudian, falyaqul khairan, maka hendaklah berbicara yang baik-baik. Apa yang dituturkan yang baik-baik. Aw liyasmut, atau kalau tidak bisa bicara yang baik, hendaknya diam saja. Karena itu kata Imam Haddad, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khair. Di antara akhlak Islam terkait lidah, pertama, kita kalau ngomong yang baik-baik, yang bagus-bagus, daripada kita punya lidah ini. Apa saja yang dipandang bagus, silahkan mulut kita dipakai. Tapi kalau tidak bagus, maka jangan kita pakai lidah kita, diam aja. Dan ini disebut dalam pepatah kita juga, pepatah Arab, diam itu adalah emas. Artinya, diam daripada omongan buruk itu kayak emas. Dalam agama sangat-sangat bernilai tinggi. Yang diomong yang baik-baik. Yang bakal omongan itu tak baik, jangan kita omongin. Tapi kalau omongan itu mengandung faedah, mengandung kebaikan, maka silahkan diomongin. Dulu ada orang namanya Luqman. Luqman, seorang budak itu orang dijual, hamba sahaya. Di Mesir adanya, makamnya di Alexandria, di Mesir, makamnya Luqman. Namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di Quran itu dari 114 surat, ada surat namanya surat Luqman. Kenapa ini Luqman sampai abadi namanya, sampai namanya langgeng, selanggeng Al-Quran? Padahal Luqman ini bukan Nabi. Padahal Luqman ini bukan Rasul. Nabi bukan, Rasul juga bukan. Sebab syaratnya Nabi dan Rasul hurrun, kudu merdeka. Sedangkan Luqman adalah hamba sahaya, budak milik tuannya. Luqman ini kerjaannya ngangon kambing.
milik majikannya. Majikannya Luqman satu hari dipanggil oleh majikannya. Kata majikannya, Luqman, iya baik tuan. Ada apa? Kata Luqman. Kata tuannya, potong kambing. Nanti yang paling enak kau bawa pulang. Yang gak enak menurutmu bagi-bagi aja sama orang-orang. Rada pelit tuannya. Yang enak-enak dibawa pulang. Yang kagak enak dibagi-bagi sama fakir miskin. Kan pelit kalau begini maya. Ya namanya Luqman, budak kudu nurut sama tuan. Maka kambing itu dipotong, dibawa pulang oleh Luqman. Lidah kambing mati. Jadi waktu diintip oleh tuannya apa yang paling enak, ternyata diintip di kantong kresek itu isinya lidah. Jadi lidah kambing itu paling enak menurut Luqman. Maka kemudian bulan berikutnya kata tuannya, Luqman, iya potong kambing seekor. Kau bagi-bagi kepada fakir miskin yang paling enak. Yang paling gagah enak dibawa pulang. Kayaknya udah ngaji nih. Jadi yang enak buat orang, yang kagak enak dibawa pulang. Luqman nurut, namanya juga budak. Maka kemudian itu dipotong, dibagi kepada orang-orang, dibawa pulang. Ketika diintip oleh tuannya, kaget. Tuannya marah besar. Kata tuannya, Luqman, iya baik tuan, kamu ini budak apa kagak? Kata Luqman, enggak. Emang apa perintah saya? Lah kan bulan lalu nyuruh yang paling enak dibawa pulang, yang kagak enak dibagi-bagi sama fakir miskin. Nah bulan ini kan disuruh yang kagak enak dibawa pulang, yang enak-enak buat fakir miskin. Kata tuannya, bener kupingmu ini waras, tapi ngapa yang dibawa pulang lidah lagi? Begitu. Jadi menurutmu ini yang enak mana, yang kagak enak mana? Kata Luqman, ya kalau nanya sama saya, ya yang paling enak ya lidah, yang gak enak ya lidah. Kalau lidah ini nuturnya yang baik-baik, maka yang lain dianggap baik tuan. Tapi kalau lidah ini ngomongnya yang busuk-busuk, mau yang lain bagus juga dipandang busuk. Tuannya paham, oh kalau begitu Luqman ini wali nih. Akhirnya dimerdekakan, dibebaskan, enggak jadi budak lagi. Karena Luqman diberikan oleh Allah hikmah, ilmu. Bagaimana kalau bertutur yang baik-baik. Ada orang ganteng banget, hidungnya mancung, wajahnya luar biasa dah, cakep. Itu bintang film India kalah sama dia. Siapa itu namanya? Iya, Serokan. Itu nggak ada apa-apanya di itu sama dia, tapi ngomongnya judes.
Itu biar kata ganteng, cakep, tetap aja cakep apa jelek? Cakep apa jelek? Tuh, gara-gara ngomong. Ada orang jelek tapi ngomongnya bagus, itu dikata tuh orang cakep, begitu. Padahal jelek. Jadi apa aja berangkat dari ngomong. Maka kita orang ini, kata Imam Haddad, ada berbicara satu, bicaralah yang baik-baik. Kalau ngomong disaring sebelum disaring, disaring dulu. Yang bagus, bagus. Jangan nama anak bangsat lo, bangsat. Tahu bangsat nggak? Hah? Iya. Tumbila. Kecil, digatel, nyakitin. Jadi jangan amu anak bangsat lo. Itu maknanya kamu ini kecil, nyakitin. Akhirnya diijabah sama Allah. Jadi anak musingin gara-gara doa kita. Ngata sama dia apaan? Bangsat lo. Ada nggak orang ngomong kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Itu jangan kita. Tak benar. Yang bagus. Ngomong tuh yang bagus. Yang bakal omongan itu orang jadi puyeng, jangan diomongin. Jadi dikit-dikit ini kampung kita merah. Jadi orang takut. Tuh yang bikin orang takut tuh jangan diomongin, tuh nggak bener. Diomongin lagi meninggal dunia, mati. Jadi yang sehat aja lagi down, apalagi yang bacanya yang lagi sakit. Waduh, Israel malah lagi main-main di kampung gua, begitu kata dia. Jadinya kan begini, dia punya jantungnya itu, imunnya jadi menurun. Jadi yang enak-enak, jangan yang gak enak-enak. Yang diomongin tuh yang enak-enak didengar, yang sembuh alhamdulillah hari ini meningkat. Jadi orang yang lagi sakit juga, oh berarti penyakit ini bisa sembuh ya. Jadi enggak down tuh. Begitu. Jangan. Jadi ngomong tuh yang baik-baik. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Basyiru wala tunafiru. Bikin orang seneng, jangan bikin orang set. Jangan. Enak. Ini varian baru namanya Delta, dari India mau datang kemari. Jadi takut orang. Ini mau sampai kapan ini? Begitu. Jadi yang enak-enak. Begitu. Mudah-mudahan secepatnya ya Allah di Eropa udah bisa main bola. Di Amerika udah bisa main bola rame-rame. Moga kita juga bisa nonton bola. Begitu, jadi enak. Ngomong yang enak-enak. Jangan yang bikin orang puyeng. Begitu. Itu yang gak jelas saja diomongin. Katanya di RT 01 ada yang terpapar. Baru katanya diomongin. Akhirnya orang ini yang ngomong, yang kedua nih yang denger lebih lagi. Ini banyak yang di RT 02 ini yang kena tuh. Tadi ada ganti, tidak ganti tuh. Jadi takut dengan banyak. Dari dengar banyak ini berubah lagi nih orang ketika dengar nih. Kayaknya udah mendekati zona merah. Tuh berubah lagi. Emang di mana-mana kalau omongan mah kurang apa lebih? Lebih ya, lebih. Tapi kalau duit nih bansos begitu, kurang apa lebih? Hah? Kurang. Waduh. Jadi ini kita orang nih ngomong yang enak-enak, jangan yang kagak enak.
jadi ribet. Jangan. Ini payah, ini barisan kadrun lagi. Jangan gitu, jangan. Cebong gitu, cebong. Nih barisan cebong. Jangan. Jadi kalau jadi cebong beneran ribet. Gitu, ribet. Jadi pegel. Jangan yang enak-enak. Jangan yang kagak enak. Nengok orang sakit, nih yang enak-enak. Nih orang nih lagi sakit. Kalau lagi sakit tuh cerita yang sehat-sehat, yang enak-enak. Jalan-jalan. Sekarang udah dibuka nih di puncak nih hotel-hotel. Jadi yang enak-enak sama yang sakit tuh. Jadi yang sakit, doain ya biar gua sembuh. Jadi kita jalan-jalan ya begitu. Jadi jangan yang gak enak-enak. Ini ngomong sama yang sakit. Bang, sakit apa? Ini pinggang yang kanan ini. Ya Allah, nyeri banget. Pegel, mau ruku aja susah. Yang mana? Yang kanan. Waduh, tetangga saya di Jawa model kayak begini 3 hari mati. Kira-kira yang sakit nih jadi sembuh nggak? Kagak, tambah parah. Ngomong tuh yang enak. Jangan di orang sakit cerita pantang tuh. Pantang. Si anu, ya Allah, ininya tambah parah penyakitnya. Jadi kita juga, jangan-jangan gue juga tambah parah tuh begitu. Jadi ngomong tuh yang enak-enak, jangan yang gak enak begitu. Kenapa banyak bujangan sampai 2021 belum laku-laku, belum nikah-nikah? Ini ada bujangan gak ini? Nggak ada. Oh, nggak ada, alhamdulillah. Itu kenapa belum laku-laku? Itu bukan apa-apa, gara-gara bergaul sama orang yang berkeluarga yang salah. Itu temannya cerita, ya Allah, bini gua aduh banget dah, mulutnya itu loh kayak ngerombeng. Aduh, pegel banget. Kalau kira-kira bini gua nih diceburin di sumur, ceburin sumur, itu bisa-bisa jin yang di sumurnya yang keluar. Pegel diomelin dia mulu, bukan dianya. Begitu. Kata ini yang belum nikah, gua ngeri juga kalau gua nikah, bisa diomelin. Tuh jadi mundur jadi nikah, kagak jadi nikah dia. Belum lagi dia lagi tengkar sama bini. Aduh, bini gua payah banget dah. Begitu, matre begitu. Udah mau deket, ntar gua nikah sama dia, matre juga tuh. Jadi cerita tuh yang enak-enak, yang enak-enak. Ya Allah, pas sudah nikah nih, masya Allah. Tadinya gua harus nyuci, sekarang alhamdulillah udah ada yang bantuin nyuci. Jadi enak, jadi kerja juga nggak repot, pagi-pagi sarapan udah disiapin. Jadi yang bujangan, kalau begini kudu nikah nih, begitu. Jadi biar yang enak-enak cerita tuh, yang enak, jangan yang kagak enak. Jadi bujangan mikir, ntar ketemu dia ngeluh lagi, mana udah berkeluarga ngeluhnya sama bujangan. Itu si bujangan garuk-garuk. Gua bisa kagak nikahin ya, semua temen gue ceritanya kagak ada yang enak tuh. Jadi yang bujangan juga mikir-mikir. Jadi ngomong tuh yang enak. Lihat tuh iklan di TV, enak-enak nggak? Enak-enak, maka menarik dengan cerita yang enak-enak itu. Jadi kita ngomong tuh yang enak-enak, yang enak-enak. Pemerintah aja belakangan udah mulai disiasati, diperpanjang seminggu. Kata kita seminggu, ya udahlah, nih kurang besok lagi nih, ntar udah Sabtu, seminggu lagi. Tadinya 14 hari, kan lama nungguinnya ya gitu. Udah kayaknya udah mau selesai nih, nambah lagi 14. Sekarang enggak, seminggu. Mungkin besok bakal 3 hari itu. Bakal gitu. Jadi kayak begitu, yang enak-enak lah. Ngomong tuh yang enak. Jadi menarik. Jangan yang gak enak. Sebab innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Omongan itu, bala bencana itu Allah serahin sama omongan.
Kalau kita jadi pejabat ngomongnya begini, kayaknya lama ini. Wih lama ya, jadi lama. Jangan. Habis begitu, jadi enak. Jadi ngomong itu yang enak-enak. Jangan yang enggak enak. Lihat itu orang yang pegawai asuransi. Kalau ngajakin kita suruh masuk asuransi, enak gak ngomongnya? Wih ya Allah, enak banget, cakep banget, enak banget. Nggak ada yang gak enaknya, semua enak. Sampai kita jadi hanyut sama omongannya. Ya ngomong tuh yang enak-enak, nggak ada enak. Sampai iklan ngutang murah tuh di medsos. Ini lumayan juga nih, 5 juta nih. Padahal udah ngutang mau puyeng dia. Itu begitu. Jadi ngomong tuh yang enak. Jangan yang nggak enak. Wa kullu kalamin la yahillun nutqu bihi yahrumu alaikal istima'u ilaih. Kedua, omongan-omongan yang kagak boleh diomongin, kita dengernya juga dosa. Omongan-omongan yang kalau kita omongin kagak boleh sama agama, dengernya juga dosa. Ada orang lagi nyela mulu sama kita, nyela temennya, kita dengerin aja. Oh begitu ya, oh begitu ya. Tuh kita oh ya begitu tuh dosanya bagi dua. Dosanya bagi dua. Dosanya gara-gara kita dengerin. Tuh. Karena omongan yang haram, dengernya juga haram. Dosa. Itu baru bagi dua tuh, dosa omongannya. Apalagi kalau kata kita bilang begini, bang jangan di depan pintu lah ngomongnya, di dalam lah kita bikin kopi. Itu dosanya nambah. Karena kita menyediakan tempat buat di ngomong. Udah bikin kopi, ntar dulu saya beli kacang Garuda biar lama. Jadi itu tambah dosa. Dosanya diain tempat, dosa ngasih minum orang berbuat dosa. Jadi kitalah dosanya paling banyak. Maka apa yang kita enggak boleh omongin, enggak boleh kita dengar. Kata kita cuman dengar doang. Justru kalau kita enggak dengerin dia enggak bakal ngomong. Kalau kita enggak dengerin dia, sebab kalau dia ngomong sendiri aja bakal disangka sama orang apa namanya? Ya gila, iya, gila. Maka dia enggak dikata gila gara-gara ada kita. Begitu. Begitu juga yang haram diomongin, haram ditulis. Ini tangan nih, mulut ini disuruh ditutup sama Allah, tutup. Makanya belakangan ini disaranin suruh pakai masker. Maknanya jangan banyak ngomong. Maknanya begitu, jangan banyak ngomong. Maka disuruh kita pakai masker. Cuman memang mulut ditutup, cuman tangan gatel. Nulis mulu di Facebook, di WA, nyela mulu. Udahlah kita nggak usah nyela-nyela, kita fokus aja. Gitu. Puyeng. Kita fokus aja dah kita. Ngomong yang baik-baik, baca sholawat kayak, baca Quran kayak. Yang baik-baik. Jangan yang nggak baik. Diomongin jadi dosa. Jadi pertama omongin yang baik-baik. Kalau bakal nggak ngomong yang baik, bagusan diam. Dua, kalau omongan nggak baik, haram kita dengarnya, haram kita tulisnya. Jangan tulis.
yang haram-haram, gibah, gibah gitu, jelek-jelekin orang, nggak usah. Sekarang ini udah terbuka, medianya banyak, nulis apa aja yang ditulis. Kita harus pandai. Di YouTube apa aja ada, apa aja ada. Maka kita kudu pandai menyaring. Jangan sampai asal kita baca. Kadang ada share-sharean orang belum dibaca, udah main share aja. Baca dulu dah sampai tuntas. Wah ini enggak benar, enggak usah. Yang enggak. Jadi bikin ribut aja ini di negara. Enggak ada habis-habisnya. Sampai ini tahun pemilunya kapan? Masih ada aja 01, 02. Yang kayak begitu pemilunya kapan itu? Masih ribut aja. Enggak akur-akur. Yang ono aja udah akur. Yang ono jadi presiden, yang ono jadi menteri, yang ono jadi wapres, yang ono jadi menteri. Benar enggak? Ya kita biasa aja. Lo diakur. Kalau kayak di Kalengkongguan, kan akur duduk semeja. Lah kita mesti ribut aja. Enggak usah. Fokus saja dah. Yang dagang fokus dagang, yang belajar fokus belajar. Dah baca sholawat, baca rotib Imam Haddad nih. Biar kita yang bagus-bagus. Capek kalau ngomong yang enggak. Akhirnya menjadi stres, enggak beres-beres. Begitu. Kemudian adab ngomong, wa idza takallamta faratil kalamak waratibhu. Kalau ngomong adabnya, satu, ngomong yang baik-baik. Dua, kalau ngomong pelan-pelan. Jangan ngebut. Ngomong jadi orang kagak ngerti. Biar ngomong tuh ke hati, pelan. Pelan kalau ngomong. Jadi orang tuh ngerti. Tapi bukan pelan tuh mau kemana. Bukan. Itu sih bukan pelan, berbisik. Gak kedengeran. Pelan tuh teratur. Bicara tuh ngomong tuh tertata. Tertata. Biar orang gak salah tangkap. Jadi ngomong itu harus tartil, jelas, pelan, dan tersusun. Jadi omongannya enak. Jangan ngomong 2 jam enggak jelas. Akhirnya ditanya tuh bini sama lakinya, tadi acara, iya bisa acara bang, ngomong apa ustadznya? Aduh payah, makanya ikut hadir bang, ikut hadir. Emang apa? Lucu Ustadz, lucu. Jadi 2 jam itu dia duduk, nggak ada yang nyangkut kecuali lucunya. Innalillahi wa rajiun. Ini namanya yang ngomong tidak tartil dan tidak tertib, nggak keangkut sama dia. Ngomong nih harus tersusun. Nggak usah banyak-banyak, tapi ke hati. Ngomong. Faratil kalamak. Tartilkan omonganmu. Waratibhu. Tertibin. Tata. Ngomong tuh harus ditata. Kata orang Betawi, kudu ngomongnya bekelime gitu. Jadi bekelime tuh ngomong tuh tertata, teratur, enggak asal ngomong. Begitu. Enggak asal ngomong, tertata, tersusun dengan baik. Bahasa itu. Ketiga, ada bicara wasghi ila hadisi man haddasaka. Kalau teman kita lagi bicara, kita kudu dengerin.
Kalau teman kita bicara, kita kudu dengerin. Makanya ngaji, ada yang ngaji tuh, pada ada pegang tasbih, wirid aja depan, pasti saya tegur, karena salah adabnya. Mesti begitu, ndak benar ini. Kalau orang tuh ngomong, dengerin, jangan ngobrol. Itu ibu-ibu, itu ustadznya ngomong apa, dia ngomong apa. Kalau ada yang ngomong, kita diam, biar gantian. Sebab ini bukan pasar, gantian. Nih bini kita lagi ngomong, kita diam. Jangan gak diam nih bini kita. Oh, diam aja, diam aja, sampai dia berhenti. Kalau udah berhenti, baru kita ngomong. Begitu. Biarin. Lo mau bang laki geblek, payah jadi laki geblek banget, lu mau jadi orang. Nyusahin mulu sama bini kerjaannya, payah lu jadi laki, udah habis aja. Kita diem aja. Diem. Dia mesti ngoceh aja, diem aja. Itu adabnya. Diem. Diem. Itu adab. Diem. Diem aja. Sampai dia berhenti. Kalau dia berhenti, kita gantian ngomong. Segitu ngomongnya. Masih kurang, terusin. Nah, kita diam lagi. Masih kurang, dia terusin. Kalau diam, ini yang jadi awet dalam rumah tangga. Sebab bendera tuh bisa berkibar, cakep. Itu gara-gara yang satu narik, yang satu ngulur. Coba kalau dua-duanya narik, gimana kira-kira? Putus, tiangnya roboh. Begitu juga laki bini. Kalau dua-duanya narik urat, narik, ini bisa putus tiangnya. Pokoknya dia ngomel, diam aja, diam aja, nggak apa-apa, diam aja. Itu begitu. Dengerin dulu orang ngomong, ampe rapi. Ini mau dia ngomong, kita ngomong, jadi kakak harti yang domong. Dengerin dulu, perhatiin. Sudah rapi, baru kita ngomong. Begitu adab Islam, begitu. Jangan anak kita ngomong, biarin dia ngomong. Dia cerita, biarin dia cerita. Nggak apa-apa. Kita dengerin. Dengerin. Adab Islam begitu. Kita kudu dengerin ama omongan orang yang ngomong. Dengerin. Kecuali omongannya omongan dosa, baru dia ngomong dosa. Jangan begitu. Kita juga sama dah, banyak dosa. Begitu. Jangan dosa. Tak boleh. Begitu. Kayak begitu. Wala taqta'anna ala ahadin kalama. Jangan kita motong omongan orang. Orang lagi ngomong belum kelar kita potong. Jangan. Makanya dalam ngaji tuh kurang mau ditanya di tengah-tengah ngaji. Karena bakal motong omongan, uraiannya. Ntar dikasih kesempatan bertanya. Biar tidak putus omongan tuh. Begitu maksudnya. Jadi nanti ada kesempatan bertanya. Kadang dibuka tuh sama guru-guru ngaji tuh, silakan bertanya yang di materi mau di luar materi, biar tidak kepotong omongannya. Begitu maksudnya. Dikasih ruang untuk tanya jawab. Sebab kita dilarang motong omongan orang. Jangan dipotong kecuali omongannya dosa.
Kalau omongannya dosa baru dipotong. Gini bang, daripada lo ajak nyela-nyela bini lo, udah ajak aja bini lo kemari ngobrol. Jadi biar kita bisa selesain ini ributnya di masalah apa, yang selisihnya mana, yang samanya mana, yang bedanya mana, yang samanya mana, begitu. Itu kayak begitu. Wahdar al-mudakhalata fil kalami, hindarilah saling memotong pada omongan. Temen lagi ngomong, kita ngomong, kita ngomong, dia ngomong, ini namanya cekcok bakal. Tidak ke hati. Biar rapih dulu. Orang ngomong, kita dengerin. Teman kita udah diem, baru kita ngomong. Lihat kayak di TV-TV itu, debat katanya. Bukan debat, saling jelek-jelekin atau sama lain. Kalau debatan itu menjual program. Apa program yang ditawarin kalau kita jadi pemimpin? Itu namanya, bukan jelek-jelekin. Ini cungkring nih, cungkring begitu. Jadi yang enggak. Ngomongin yang benar. Jangan asal ngomong. Bahaya. Ini bukan adab Islam. Kalau bakal ngomong yang enggak, diam aja. Kalau diam nggak bisa juga gatal mulutnya, udah tidur aja dah. Sebab tidur itu nyelamatin. Cuman udah mentok. Orang tidur itu kayak orang mati. Enggak beda. Cuman bedanya ada napas doang. Tapi enggak ada kebaikan yang dikerjakan. Kan rugi hidup. Hidup ini kan menanam kebaikan. Yang bagus-bagus. Kemudian adab ngomong berikutnya, wala tudhir liman haddasaka hadisan ta'rifu annaka ta'rifu. Jangan kita nyatakan kalau ada orang ngomong kita udah tahu. Jangan kita potong, gua udah tahu, jangan. Itu nyakitin. Ini ada orang lagi cerita, dengerin aja. Apalagi anak kita. Ya, begini. Ini tadi main bola sama temen ya. Kita dengerin aja sampai kelar. Walaupun kita udah tahu. Jangan kita potong. Itu mau gue juga udah tahu. Jangan. Ntar orang gua gak cerita dah. Ntar kalau gua ngomong, gue udah tahu lagi. Begitu. Akhirnya enggak. Kita dengerin aja. Seakan-akan kita belum denger sama sekali. Belum tahu. Pokoknya apa aja yang orang ngomong dengerin aja. Dengerin. Kayak kita belum tahu. Dengerin aja. Dengerin aja. Sebab itu adab Islam. Ngukur diri. Kita cerita sama orang. Lalu sama orang, yang kayak begitu lo omongin. Gue udah tahu dari dulu. Lo sih baru ngaji. Begitu. Tuh, kita yang ngomong nih, denger omongan begitu tuh, seneng gak kita? Hah? Seneng gak? Orang lain juga sama, dia nggak seneng. Maka kalau ada orang cerita, dengerin aja, biar kita udah tahu. Diam aja, diam aja. Lo mau payah ketinggalan berita itu sudah lama itu begitu. Gua udah tahu dari dulu, lo baru tahu, payah lo. Aduh, ditambah payah lagi. Jadi kata Imam Haddad, fa inna dzalika mimma yuhisul jalisa. Yang demikian itu membuat kecewa teman kita. Teman kita jadi kecewa mendengar omongan kayak begitu. Pokoknya apa yang kita dengar, kaya baru dengar. Dengerin aja. Oh begitu ya. Walaupun kita tahu.
Kita tahu sebab adab. Walaupun kita udah tahu, kita diam saja. Sebab adab Islam begitu. Orang bercerita, biarin dia bercerita sampai dia rapi ceritanya. Walaupun kita tahu, kita enggak boleh kita potong seakan-akan kita paling tahu. Jangan. Kata Imam Haddad, wala tudhir, jangan kau tunjukkan kau udah tahu ama omongan orang yang lagi bercerita sama kita, walaupun kita sudah tahu. Kita seakan-akan belum tahu. Adab ilmu ini penting, sebab ada faedah besar. Nyenengin orang tuh ganjarannya besar. Jadi biar dia bercerita sampai selesai, biarkan dia bercerita walaupun kita sudah tahu. Dengerin aja sampai dia rapi. Ini akhlak Islam yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Imam Haddad ini. Pelan-pelan kita terapin, dikit. Kalau orang ngomong, kita dengerin, omongin yang bagus-bagus. Kalau bakal enggak bagus, kita diam. Jangan potong omongan, kecuali omongan dosa. Kita hayati omongan orang seakan-akan kita baru dengar. Itulah adab-adab Islam di dalam bertutur. Ini di antara akhlak. Bila kita jalanin kayak begini, kita berumah tangga akan jadi bagus. Kita bergaul akan jadi bagus. Kita bermasyarakat akan jadi bagus masyarakatnya. Sebab ini di antara aturan-aturan Islam. Dan masih beberapa adab lagi yang belum kita bedah daripada adab-adab berbicara yang disampaikan oleh Imam Haddad ini. Tapi sekelumit ini, dari nasihat beliau nampak sederhana, tapi ini adalah kalam mulia, sebagaimana yang dipesan oleh Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, hendaklah ngomong yang baik-baik atau hendaklah diam. Dan ini aturan penjabaran hadis itu, bagaimana adab berbicara dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita bisa kontrol lidah kita, kita bisa tata lidah kita, omongan kita terarah, omongan kita terukur, mengikuti ajaran para leluhur, ajaran daripada para aulia Allah, ajaran Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luar materi ini, dipersilakan. Wallahu a'lam.